adik-adik. Shalom juga adik-adik. Wah Cidesia, nggak kerasa ya udah hari Minggu lagi. Iya Ci, udah hari Minggu lagi aja nih. Nah adik-adik, walaupun kita masih ibadahnya di rumah nih, tapi adik-adik jangan bersedih ya. Karena kita percaya kita mau ibadah di gereja, kita mau ibadah di rumah, Tuhan Yesus itu tetap hadir. Benar gak Ci? Benar Ci. Iya, nah tiba saatnya yuk kita mau memuji-muji Tuhan dan kita mau berdoa dulu terlebih dahulu. Ayo adik kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa.
Nah adik-adik, tadi kita udah memuji Tuhan Iya, ya Ci? kita udah memuji Tuhan. Wah seneng banget, bahagia banget ya memuji Iya, Tuhan, Ci. menyembah Tuhan walaupun masih di rumah. Dan tiba saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Yuk sebelumnya kita angkat pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan, Katakan ada bagiku. ada bagiku. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari katakan. Ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya. haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan. Hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Di hidupku, sungguh Kau hebat. Sungguh Kau hebat. Katakan sungguh kau hebat. Sungguh Kau hebat. Sungguh Kau hebat perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang ajaib Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Mari Tuhan ajarkan kami setiap anak-anak sekolah minggu-Mu untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan biarlah Tuhan setiap benih firman yang disampaikan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, boleh Tuhan jatuh di tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah-buah lebat dalam hidup kami. Sehingga Tuhan kami belum menjadi anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan, yang mengerti akan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap Tuhan, dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, "Kalau kami mati, sebab kamu
membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, Petang ini, kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Pungutlah itu masing-masing segomer seorang. Setiap pagi mereka memungutnya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan sampai pagi, berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Pada hari ke-7, katalah Musa kepada mereka, Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Adalah hari perhentian penuh. Makanlah itu pada hari ini. yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Halo adik-adik, ketemu lagi di Ibadah Online Tangerang City Blessing. Nah, udah nonton videonya kan? Videonya lanjutan dari video yang kemarin tentang perjalanan si Musa. Dari mulai si Musa dipanggil Tuhan, terus menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir, dikejar nyampe ke Laut Terberau, lalu sekarang mereka sedang dalam perjalanan ke tanah Kanaan. Nah, dari cerita yang lalu-lalu pun kita sudah belajar bahwa bangsa Israel itu merupakan bangsa yang memiliki sifat yang tidak bagus, yaitu gampang tidak percaya sama Tuhan, tidak memiliki keyakinan, dan suka bersungut-sungut. Pada kisah kali ini pun begitu. Jadi ceritanya itu waktu mereka jalan ke tanah Kanaan, mereka melewati padang gurun, yaitu padang gurun Sin. Di tengah perjalanan mereka kan panas, terus lapar sama aus. Nah, mereka tuh malah bersungut-sungut pada Musa sama pada Tuhan, padahal kan mereka udah diselamatkan dari bangsa Mesir, dari kekejaman bangsa Mesir, dan yang menyelamatkan mereka itu Tuhan. Dan mereka pun masih nggak percaya pada Tuhan, nggak yakin akan pemeliharaan Tuhan, dan malah bersungut-sungut pada Tuhan, ngomel-ngomel. Lalu Musa pun bicara sama Tuhan, Tuhan, gimana nih bangsa Israel ini pada kelaparan sementara di tengah gurun. Lalu Tuhan pun berfirman bahwa hari itu petang-petang akan turun burung puyuh, lalu keesokan harinya akan turun mana. Mana itu yang kayak semacam roti itu, yang di videonya itu yang putih-putih, yang dibilang lembut. Rasanya itu manis seperti madu, seperti kue madu. Nah, lalu Tuhan juga udah berfirman, ambil aja itu 1 gomer aja, 1 orang, secukupnya aja. Tapi masih aja ada yang gak dengerin, malah disimpan-simpan sampai buat besok-besok. Akhirnya busuk. Lalu pada hari ke-6 pun Musa pun udah bilang, ambilnya 2 gomer, sekalian buat besok-besoknya. Masih aja ada yang gak dengerin. Malahan gak ada yang kagak nyimpen. Waktu hari sabatnya, Tuhan gandurin mana. Dia mereka nunggu-nunggu, gak turun-turun. Dari kisah ini, kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, kita tidak boleh seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu tidak percaya akan pemeliharaan Tuhan.
Mereka kan sudah dikeluarkan dari tanah Mesir oleh Tuhan lewat si Musa dengan 10 tulah. Lalu saat mereka dikejar pun Tuhan sudah membelah lautan agar mereka bisa lewat. Tapi kenapa saat ada masalah dikit, yaitu saat mereka kelaparan tengah gurun, mereka malah meragukan Tuhan, lalu malah bersungut-sungut? Kita nggak boleh seperti itu, sebab kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus percaya kalau Tuhan pasti akan menjaga kita dan merawat kita. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Lalu yang kedua, kita harus dengar-dengaran akan kata Tuhan. Saat Tuhan bilang ambil saya secukupnya, 1 gomer aja cukup 1 orang. Malah ada yang nyimpen kok bangsa Israel. Sebaliknya, waktu dibilang ambil banyakan, karena besok nggak akan turun mana, mereka malah nggak ngambil banyakan. Akhirnya besok malah nggak ada turun mana kan, jadi mereka nggak makan besoknya pada hari Sabat. Kalau kita nganderin kata Tuhan, kita sendiri yang rugi. Jadi kita harus mendengarkan kata-kata Tuhan, sebab Tuhan tuh selalu punya rencana yang terbaik buat kita. Oke, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kalau sebentar kami sudah belajar ya Tuhan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan agar taat akan berita-Mu ya Tuhan, dan percaya Tuhan bahwa Engkau mempunyai rencana yang baik yang Tuhan buat kami ya Tuhan. Kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan selalu menjaga kami ya Tuhan, merawat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan lanjutkan acara kami. Kau jagai kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.